Di episode sebelumnya, Gabimaru sudah dipenggal, dibakar, dan bahkan ditarik sama sapi. Namun dia tidak bisa mati. Setelah Sagiri menginterogasi Gabimaru, dia sadar bahwa Gabimaru sebenarnya masih mempunyai motivasi untuk hidup. Alhasil, Sagiri menawarkan Gabimaru sebuah misi berbahaya, yaitu pergi ke Pulau Shinsekyu untuk mencari ramuan keabadian. Jika Gabimaru berhasil menemukan ramuan tersebut, dirinya akan diberikan kebebasan penuh untuk hidup damai bersama istrinya. Setelah mendengar hal itu, Gabimaru pun langsung setuju dan akan dibawa pergi oleh Sagiri. Namun, pemimpin eksekusi tidak terima dengan hal tersebut. Akhirnya, dia pun memerintahkan prajuritnya untuk menangkap mereka. Tapi, dengan mudah Gabimaru dan Sagiri berhasil mengalahkan mereka semua. Di episode 2 kali ini, kita diperlihatkan tentang ingatan masa lalu dari Sagiri. Saat itu, dia lagi melihat ayahnya yang sedang melakukan prosesi hukuman mati. Waktu itu, si terpidana meminta untuk dipenggal saat dirinya sedang bercerita. Dan saat dia lagi asik bercerita, ayah Sagiri memenggal kepalanya dengan tebasan yang begitu indah dan sempurna. Bahkan, terpidana tadi tidak merasakan sakit dan emosi sedikit pun. Dan juga badannya sampai bersujud saking senangnya. Sagiri kecil yang melihat hal itu langsung terobsesi dan ingin meniru skill memenggal ayahnya ketika dewasa nanti. Singkat cerita, Sagiri yang sudah dewasa melakukan prosesi pemenggalan pertamanya. Namun si terpidana terlihat ketakutan dan harus dipegangi oleh 2 orang. Sagiri pun berhasil melakukan proses itu dengan lancar. Bahkan para petinggi yang ada di sana memuji tebasan Sagiri. Sayangnya waktu Sagiri melihat jasad terpidana tadi, tiba-tiba dia merasa seperti ada sesuatu mengerikan yang memegangi tubuhnya. Mungkin itu adalah jiwa penasaran dari terpidana tadi. Seorang pria mengatakan, itu dikarenakan ada keraguan dan rasa takut di dalam ilmu pedang Sagiri. Dan hal itu menimbulkan rasa sakit bagi terpidana yang dieksekusinya. Sagiri tidak menyangkal kata-kata pria tersebut. Dia pun berkata bahwa dirinya akan memperbaiki hal tersebut. Namun ketika semakin banyak Sagiri memenggal kepala, dirinya tetap tidak berhasil memperbaiki kekurangannya tersebut. Bahkan dia bisa melihat kemarahan dan ketakutan para terpidana dari bilah pedangnya. Sagiri pun bingung bagaimana cara agar dia bisa menghilangkan keraguan dan ketakutan di dalam hatinya tersebut. Kembali pada masa sekarang, kali ini kita diperlihatkan para kriminal yang sudah dikumpulkan menjadi satu dan dihadapkan kepada pemimpin para shogun yang bernama Tokugawa. Para kriminal-kriminal itu bukanlah penjahat biasa. Mereka adalah orang-orang terpilih yang akan dikirim ke Pulau Shinsekyu untuk mencari ramuan keabadian. Ada perampok yang gemar membunuh korbannya, pelaku pembakaran berantai, dan penjahat-penjahat elit lainnya, termasuk Gabimaru. Namun Gabimaru ini malah nyantai seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu suasana yang tadinya tenang, tiba-tiba berubah ketika MC acara memberitahukan tujuan mereka dikumpulkan ke sini. Sepertinya mereka sangat senang ketika mendengar kata pengampunan. Bahkan ada pembunuh berantai yang tertawa dengan pengampunan itu. Dan dia beranggapan bisa membunuh sepuasnya setelah mendapatkan ramuan tersebut. Sagiri yang mengetahui latar belakang pria tersebut yang suka membunuh wanita dan anak-anak langsung berpikir, jika memenggal pria itu, apakah dia bisa melakukannya tanpa rasa takut dan keraguan? Namun dalam ramuan tersebut, tiba-tiba Sagiri dikagetkan dengan kelakuan Gabimaru yang menguap. Dan seorang wanita yang berada di belakang Gabimaru mengatakan bahwa Gabimaru sangat terkenal di desanya karena kekuatan Gabimaru yang sangat besar. Namun dia kecewa karena Gabimaru lebih cebol dan menyedihkan dari rumornya. Sagiri yang mendengar hal itu akhirnya meragukan kekuatan Gabimaru. Dari kelakuan Gabimaru saja tidak mencerminkan sebagai kriminal legendaris yang ditakuti oleh banyak orang. Sagiri pun mencoba mengecek penampakan Gabimaru lewat bayangan bilah pedangnya. Namun Sagiri menjadi sangat kaget saat melihat wajah Gabimaru menjadi sangat mengerikan. Setelah itu, para kriminal diminta untuk membuka penutup mukanya. Dan para shogun memperlihatkan seorang pria yang ditumbuhi oleh akar dan bunga-bunga mengerikan di sekujur tubuhnya. Ternyata itu adalah satu-satunya orang yang kembali dari tim ekspedisi ke Pulau Shinsekyu. Pria itu bukanlah manusia lagi. Awalnya di tubuhnya muncul benjolan-benjolan misterius. Dan dari benjolan-benjolan itu, mekar bunga misterius.
Sekitar 60 anggota ekspedisi lainnya belum kembali dan dinyatakan hilang tanpa kabar. Para shogun tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan pria itu, ataupun yang dialaminya di pulau tersebut. Para kriminal ketakutan saat melihat kondisi pria tadi. Tiba-tiba salah satu kriminal bertanya, bagaimana jika ramuan keabadian yang disebut-sebutkan itu tidak pernah ada? Para shogun cuma menjawab, jika mereka tidak mau ikut, silakan pergi saja. Mendengar hal itu, salah satu kriminal berbadan besar memutuskan untuk tidak ikut dan beranjak pergi. Namun baru beberapa langkah hendak pergi, tiba-tiba lehernya sudah putus ditebas oleh klan Yamada. Kemudian MC acara memberitahukan, selama di pulau itu mereka semua akan diawasi dan didampingi oleh para samurai dari klan Yamada. Jadi jika mereka berani macam-macam, kepalanya akan langsung ditebas. MC juga menambahkan jika pengawas mereka mati, entah karena kecelakaan atau dibunuh, maka mereka akan langsung dipenggal juga. Dan jika pengawas tidak bersama mereka, maka mereka tidak akan bisa pulang. Artinya sesampai di pulau tersebut, para kriminal itu akan berbagi nasib dengan para pengawasnya. Para kriminal cuma bisa terdiam mendengar pernyataan tersebut, termasuk Gabimaru. Tidak selesai sampai di situ, tiba-tiba MC kembali memberitahukan, sebelum berangkat ke Pulau Shinsengyu, mereka harus mengurangi jumlah para kriminal. Itu dikarenakan kapasitas kapal dan jumlah anggota klan Yamada yang sangat terbatas. Semua terpidana pun kaget mendengar itu semua. Dan tiba-tiba salah satu terpidana langsung membunuh orang di depannya. Mereka pun akhirnya sadar bahwa mereka harus saling membunuh demi bisa mendapatkan tiket untuk berangkat ke Pulau Shinsengyu. Pertarungan brutal pun tak terhindarkan lagi. Pemimpin Tokugawa terlihat menikmati pemandangan mengerikan itu. Dan dia berkata di zaman sekarang ini sudah jarang menjumpai pertarungan sampai mati seperti ini. Tokugawa lalu meminta asistennya untuk memberitahukan siapa-siapa saja kriminal yang mempunyai segel merah, yaitu kriminal-kriminal yang sudah ditandai dan dianggap memiliki kekuatan khusus melebihi manusia biasa. Bahkan dianggap sebagai manusia super. Salah satunya adalah pria yang berambut pirang tadi. Dia adalah pemuda yang telah membentuk desa bandit yang sangat terkenal. Dan juga ada ahli pedang yang dikenal tak tertandingi di 8 provinsi. Setelah itu wanita yang bernama Konoichi yang mengajak ngomong Gabimaru. Ternyata dia adalah ninja yang sangat berbahaya dan berhasil membunuh semua musuhnya sendirian di dalam kastil. Dan ada juga pria raksasa yang tidak mempan dengan senjata apapun. Namun di antara semua kriminal-kriminal mengerikan itu, yang paling menonjol adalah Gabimaru si manusia hampa. Namun Tokugawa dan asistennya terkejut saat melihat Gabimaru yang ternyata saat ini lagi bengong dan tidak ikut war. Sedangkan di sisi lain, Sagiri terlihat gelisah menyaksikan pertarungan para kriminal itu. Pria yang selalu ada di sampingnya yang bernama Eizen sepertinya menyadari hal tersebut. Dia pun memberitahukan, setibanya di Pulau Shinsengyu nanti, semua bakalan lebih brutal lagi. Jadi kalau Sagiri masih ragu dan takut, lebih baik mengundurkan diri saja. Terlebih lagi, Sagiri merupakan tuan putri klan Yamada, tidak cocok membawa pedang dan berada di sini. Akan tetapi, Sagiri tetap bersikukuh untuk melanjutkan tugasnya tersebut. Sagiri pun teringat kembali dengan masa kecilnya, di mana dia dibully oleh anak-anak lain gara-gara dirinya berasal dari klan Yamada. Sebuah klan yang terkenal mencari uang dari mayat dan kematian. Karena tidak cuma memenggal kepala, klan Yamada itu juga membuat obat dari mayat dan meneliti mayat-mayat tersebut. Apapun yang berasal dari mayat manusia akan dijadikan uang oleh klan Yamada. Kembali ke masa sekarang, tiba-tiba saja ada beberapa kriminal yang berencana buat kabur dari sana. Mereka memutuskan untuk menyerang Sagiri dan merebut pedangnya. Karena menurut mereka, Sagiri itu kelihatan lemah dan mudah dikalahkan. Sagiri yang melihat hal itu langsung maju dan bersiap untuk menghadapi mereka. Dia juga melarang Eizen untuk ikut turun tangan. Sambil bersiap menyerang mereka, lagi-lagi Sagiri teringat dengan semua beban yang ditanggungnya. Dia kembali terdiam dan merasakan ketakutan. Namun dengan yakin Sagiri mencoba melawan hal itu dan menembaskan pedangnya dalam sekejap. Seketika kriminal tersebut langsung meninggal di tangan Sagiri. Namun tampaknya Sagiri tetap tidak bisa lari dari rasa bersalahnya. Saat itu juga dia kembali merasa dihantui oleh orang-orang yang telah dihabisinya. Gabimaru mengatakan, mana mungkin membunuh orang itu baik-baik saja. Dia pun langsung tersadar setelah mendengar perkataan itu.
Ternyata Gabimaru menolak untuk saling bunuh dengan kriminal lain. Dia merasa enggan untuk membunuh tanpa alasan. Ditambah lagi dia pengen pensiun untuk membunuh orang. Namun keinginan Gabimaru itu tidak bisa diterima oleh mereka. Saat itu juga MC acara memerintahkan kriminal lain untuk menghabisi Gabimaru. Mereka mengira jika Gabimaru yang cebol itu akan mudah untuk dibunuh. Tanpa pikir panjang, salah satu dari mereka langsung mengambil batu untuk dilempar pada Gabimaru. Awalnya Gabimaru tidak mau melawan, tapi karena mereka benar-benar berniat untuk membunuhnya, akhirnya Gabimaru terpaksa untuk meladeni mereka sambil berjalan ke arah mereka. Para kriminal itu pun terlihat kebingungan, dan dalam sekejap Gabimaru langsung menyerang mereka dengan brutal dan membunuhnya. Semua orang pun langsung terdiam ketika melihat aksi Gabimaru yang benar-benar di luar nalar. Dia berhasil menghabisi para kriminal tersebut dengan tangan kosong. Sagiri pun akhirnya tersadar dan ingat dengan perkataan Gabimaru tadi. Akhirnya dia mengerti jika sebenarnya yang dia butuhkan bukanlah kekuatan untuk tidak takut membunuh, melainkan tekad untuk memikul beban ketakutan dan rasa bersalah atas nyawa yang udah dia renggut. Lalu tanpa disadari, Sagiri menangis. Setelah memahami hal itu, dia pun langsung mengusap air matanya dan bertekad untuk menyiapkan mentalnya. Tidak lama kemudian, MC acara mengumumkan jika semua kriminal yang tersisa akan bergabung dalam tim ekspedisi. Di antaranya adalah Aza Chobe, si Raja Bandit, Tamiya Gantetsusai, sang pedang naga, pemburu Haipon, Keun si bengkok, Sanka Nurugai, Hurubo sang doa pembunuh, Shinobi buronan Gabimaru si hampa, Akaginu sang kanibal, sang pengkhianat keyakinan, Moro Makia, Rasa dari Baizen, Roku Rota, dan masing-masing dari mereka akan ditemani oleh seseorang dari klan Yamada. Singkat cerita, perjalanan mereka pun dimulai. Mereka berlayar menuju Pulau Shinseikyu untuk mencari ramuan keabadian. Dan bagi siapapun yang berhasil mendapatkannya akan diberikan kebebasan seumur hidupnya.